apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini adalah pembangunan Jaya Ancol, adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya banjir. Dan kegiatan ini, perluasan ini bukan dipakai untuk kepentingan eksklusif, sekedar komersial, tapi justru manfaat dari lumpur hasil kerukan itu jadi lahan yang dipakai sebanyak-banyaknya untuk manfaat masyarakat di Jakarta. Lalu selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja. Mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan ini berdampingannya dengan apa? Berdampingan dengan kawasan industri Ancol, dengan pelabuhan Tanjung Priuk, dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol. Dan terkait lingkungan hidup, pihak Ancol diwajibkan untuk melakukan AMDAL dan semua kewajiban turunannya. Karena itu saya tegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu. Mungkin jadi pertanyaan, mengapa sekarang jadi ramai, jadi riuh rendah? Begini, setelah terbentuk 20 hektar lahan ini, belum punya status hukum, efeknya lahan itu tidak bisa dimanfaatkan. Untuk bisa dimanfaatkan, Pemprov DKI harus mengurus hak pengelolaan lahan. Kemana? Ke Badan Pertanahan Nasional. Dan itu semua membutuhkan persyaratan legal administratif agar lahan ini punya alas hukum dan bisa dimanfaatkan. Itu sebabnya bulan Februari lalu proses legal administratifnya dilakukan. Dan di kawasan ini akan diambil 3 hektar dari 120 yang direncanakan, dari 20 yang sudah ada, hanya 3 hektar untuk membangun museum sejarah Nabi. Museum sejarah Nabi ini akan menjadi museum yang dibangun di tepi pantai, bagian dari kawasan Ancol, dan museum ini akan menjadi museum terbesar tentang sejarah Nabi di luar Saudi. Insya Allah ini akan menjadi magnet bagi wisatawan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia.